Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa dan kita mulai perbincangan pada petang hari ini. Ada Pak Nudirman dan juga Pak Edi. Saya mau ke Pak Nudirman dulu. Pak Nudirman, apa sih yang menjadi latar belakang penolakan oleh seluruh anggota Komisi 3 ini? Itu yang pertama. Dan kemudian apakah ada kewenangan komisi untuk menolak calon pimpinan komisi? Ya, saya jawab satu-satu dulu. Jadi yang pertama itu kita khawatir karena BK sudah memberikan sanksi kepada rekan kita Ruhut ini. Makanya kita juga ingin ada klarifikasi dari BK. Sesudah itu ucapan-ucapan di media yang kita khawatir nanti ini akan membawa nama Ketua Komisi punya masalah yang serenceng. Nah ini saya nggak mau masuk ke dalam masalah itu karena nggak baik juga kita menjelek-jelekkan teman. Tapi yang jelas media kan sudah tahu bagaimana yang terjadi. Lalu yang kedua, itu jelas di dalam baik itu undang-undang tentang MD3 maupun di peraturan tata tertib DPR nomor 01 tahun 99 itu yang mengatakan ya kalau tidak tercapai musyawarah mufakat itu kita bisa puting. Nah dalam hal ini kenapa kita akhirnya tidak melaksanakan mekanisme puting tadi? Karena kalau puting itu kan ada yang kalah ada yang menang. Ini tidak begitu sehat. Tetapi kalau itu dikembalikan ke pimpinan Partai Demokrat dengan harapan ini untuk diganti dengan calon yang lain, saya yakin banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang bagus-bagus. Ini kan akan menyelesaikan masalah. Jadi dari kawan-kawan di Komisi 3 itu memang melihat bahwa track record rekan saya Ruhut ini artinya banyak, ada masalah. Dan masalah itu jelas di BK sendiri sudah ada putusan dan itu pun ada janji Ruhut kepada Badan Kehormatan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah tapi ini pun belum diselesaikan. Sehingga akibatnya timbul. Ya, maaf saya potong. Apa sih sebenarnya peringatan dari BK untuk Ruhut ini terkait masalah apa? Dan kemudian menurut teman-teman di Komisi 3 Ruhut ini tidak bagus begitu? Ya karena tentu kita melihat dari Badan Kehormatan yang menjaga citra martabat DPR ini kan Badan Kehormatan DPR. Nah kalau DPR sendiri sudah memberikan peringatan keras kepada Ruhut, tentu kita tidak bisa lagi kita mengabaikan ini. Nanti kalau terjadi apa-apa tentu akan berakibat yang disalahkan kita. Seakan-akan kita Komisi 3 tidak peduli. Padahal ini Komisi Hukum. Menghendaki bahwa Komisi Hukum yang jadi pimpinannya itu ya tidak punya cacat lah. Mengenai masalah-masalah hubungan dengan katakanlah sanksi-sanksi dan sebagainya. Tapi kalau dilihat sanksi itu kan terkait dengan masalah personal, kehidupan pribadinya Pak Ruhut ya? Ya. Apakah itu mempengaruhi? Itulah masalahnya kan Ketua Komisi 3 itu tidak bisa dilepaskan dari pribadi yang bersangkutan. Jadi ini ketua satu komisi yang dianggap elitnya komisi yang membidangi hukum dan HAM. Bagaimana kalau ketua komisi yang membidangi hukum dan HAM punya masalah tersendiri? Ini kan sulit kita bisa menerima. Sudah itu yang kedua, saya waktu dalam rapat tadi, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ruhut untuk mengklarifikasi. Nah mestinya momen itu dipakai oleh Ruhut untuk mencari persahabatan dengan teman-teman. Bukan justru membawa masalah-masalah pribadi kawan-kawan. Sampai ngasihkan pakaian dari yang di India ke ya Ahmad Yani dibawa-bawa. Lalu masalah ketua dari Partai Hanura Wiranto juga dibawa-bawa yang sebenarnya tidak ada konteksnya dengan masalah itu. Nah inilah yang saya juga kadang-kadang bingung. Padahal dari awal saya sudah bilang, Hut, coba jangan emosional, kita berteman, cari kawan, bukan cari musuh. Nah pernyataan-pernyataannya tadi justru melebarkan permusuhan kepada yang lain-lain sehingga akibatnya daya tolak itu menjadi tambah kuat. Nah itulah yang mengakibatkan ya akhirnya kita cari solusi yang
jalan tengah yang bagus daripada kita lakukan puting ini akan berakibat buruk untuk kedua belah pihak. Kita kembalikan saja kepada Demokrat, ya agar Demokrat bisa mengganti dengan kader-kader di partai yang lain. Pak Edi Ramli, apa tanggapan Anda? Terima kasih. Jadi begini, yang pertama kami tidak setuju ya kalau masalah pemilihan ketua komisi ini dikait-kaitkan secara personal, apalagi yang menyangkut pribadi gitu ya. Artinya itu kurang mendidik. Pengetahuan saya sampai hari ini saudara Ruhut itu tidak pernah dihukum. Karena kalau dihukum oleh BK itu akan diumumkan di paripurna, itu nggak pernah. Jadi kalau tadi saudara Nudirman mengatakan bahwa dia pernah diperingatkan, itu nggak pernah sampai kepada kita. Tapi oke lah, kita nggak flashback ke belakang. Nah, kan ada konvensi, ada kesepakatan. Kalau ini menjadi pijakan kita, ini menjadi presiden buruk ke depan. Nah, undang-undang MD3 inilah mungkin ke depan yang harus kita revisi. Di satu sisi, ada konvensi yang mengatakan bahwa secara ajas proporsionalitas, bahwa itu adalah dominnya Partai Demokrat. Nah, siapapun yang ditunjuk oleh partai, yaitu representasi dari partai. Nah, tapi itu tadi di pasal 1 sampai pasal 8, ada salah satu pasal yang mengatakan bila mana tidak didapatkan kata sepakat, maka akan dilakukan pemilihan secara voting. Nah, ini kan nggak benar. Di satu sisi diikat tapi di belakang dilepas. Nah, oleh karena itu mungkin harapan saya kepada teman-teman dan satu kebanggaan saya kepada saudara Ruhut, walaupun begitu dahsyatnya gempuran pada saat kita melakukan pleno tadi, tapi dia secara tegar, secara arif bisa mengimbangi. Dan dia tunjukkan kepiawaian dia sebagai seorang politisi. Tapi kembali kepada teman-teman juga, karena kalau bicara personal, mindset itu memang sulit. Nah, tapi karena sekarang kita sudah sepakat lintas fraksi untuk menunda, ya nanti kita kembalikan kepada partai. Baik. Lalu apa sikap dari Partai Demokrat setelah kemudian ada penolakan ini? Apakah Demokrat akan tetap memajukan Ruhut atau mempertimbangkan opsi lain? Nanti dijawab Pak Edi Ramli Sitanggang dan juga Pak Nudirman Munir. Kami rehat dulu sejenak, tetap bersama.